Hai, balik lagi bersama saya Dimas Wahyuka. Hari ini saya akan update pengalaman saya kurang lebih 2 minggu menggunakan iPhone second Inter. Ini adalah iPhone 11 Pro ya. Kita akan mengecek bagaimana dengan kondisinya, apakah IMEI-nya aman, dan yang paling penting apakah ada masalah di HP-nya ini. Yuk kita mulai intro terlebih dahulu. Ini sebenarnya adalah video kedua, karena video pertama lebih kepada pembahasan bagaimana kalian membeli iPhone second. Jadi kalian bisa klik di kiri atas ini. Yuk kita bahas terlebih dahulu dari hal yang pertama. Hal yang pertama kita akan cek dari fisiknya. Memang seperti pada saat saya beli 2 minggu yang lalu, dari segi fisiknya ini terlihat sempurna ya. Bagian belakang, depan, dan bahkan dari kameranya tidak ada goresan halus sama sekali. Bahkan di bagian frame-nya ini tidak ada bekas dent atau boncel sama sekali ya di iPhone 11 Pro ini. Namun yang jadi catatan, kalian harus perhatikan bagian bodinya ya. Karena kalau ada bekas perekatnya bagian belakang atau bagian layarnya, itu jelas pernah ada yang diganti. Kemudian di bagian layarnya, karena tidak ada bekas perekatnya, ini adalah layar asli dan kondisinya prima juga. Bagian responsivitas layarnya juga tidak ada kendala sama sekali. Lalu untuk True Tone-nya, ini saya cek di background warna putih juga berubah menguning. Jadi ini normal True Tone-nya. Dan layar OLED yang ada di iPhone 11 Pro ini, jika saya tampilkan di konten-konten yang berwarna hitam, itu juga terbilang aman ya, karena hitamnya juga pekat. Jadi bagian layarnya, fisik secara keseluruhan so far so good. Kemudian hal yang kedua adalah IMEI. Ini adalah hal yang sensitif ya, karena beberapa seller mereka tidak mau menjamin secara permanen IMEI atau sinyal mereka aman atau tidak. Karena ada beberapa HP yang disuntik sinyalnya sehingga hanya aktif sekitar 3 bulan. Tapi setelah saya cek di Kemenperin, ini aman ya, sudah terdaftar juga. Mungkin karena sudah terdaftar di Kemenperin secara database, maka juga saya tidak merasakan kendala sama sekali masalah IMEI dan sinyalnya. Pokoknya kalian harus kritis, apakah sellernya mau menjamin dan apakah sudah terdaftar secara database di Kemenperin. Kemudian yang selanjutnya adalah battery health. Kemarin pada saat saya beli, battery health-nya itu di kisaran 96%, dan setelah saya gunakan kurang lebih 2 minggu, itu bahkan lebih dari 2 minggu, itu masih stay di 96%. Biasanya kalau ada iPhone yang disuntik baterainya, itu pemakaian 1 minggu atau 2 minggu itu turun ya baterainya di angka yang sesungguhnya. Dan so far selama 2 minggu saya cukup puas dengan baterai yang ada di iPhone 11 Pro ini. Bisa dibilang iPhone 11 Pro ini lebih awet dibandingkan dengan iPhone 11. Dan untuk meyakinkan saya lagi, saya diskusi dengan salah satu reviewer yang mereka juga membeli iPhone 11 Pro second. Tapi iPhone 11 Pro second yang dia beli, itu setelah di restart ternyata baterainya loncat-loncat ya, terutama di bawah 20%. Dan setelah saya coba, itu ternyata tidak loncat-loncat ya baterainya ya. Ini tetap stay setelah saya restart. Jadi saya cukup happy dengan kondisi baterai dari iPhone 11 Pro yang saya review ini. Sebelum kita masuk ke hasil foto dan videonya, saya pengen ngasih tahu teman-teman, bagi teman-teman yang belum ikutan giveaway di channel DW Gadget, saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya video yang saya adakan, atau di pin komen di bawah. Yuk langsung aja kita cek foto dan video di iPhone 11 Pro ini. Alright, itu tadi adalah pengalaman saya kurang lebih 2 minggu menggunakan iPhone 11 Pro second Inter. So far saya cukup happy dengan kondisi barangnya, dari segi IMEI-nya, dari segi baterainya, dan yang paling penting komponennya juga masih asli ya, tidak pernah diganti. By the way, ini bukan endorsement ya. Kalau saya bilang bagus ya bagus, kalau saya bilang jelek ya jelek. Kalau bagus itu bisa menjadikan referensi teman-teman untuk membeli iPhone second. Tapi yang perlu kalian ingat, perspektifnya adalah jika membeli iPhone second itu jangan ngarep-ngarep barangnya itu seprima HP baru. Karena harganya lebih murah, jelas ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kalian harus kritis atau kalian tingkatkan pengetahuan kalian jika ingin membeli iPhone second. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, monggo follow Instagram saya @dimaswahyuka. Di sana saya juga sharing mengenai fotografi atau videografi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.